Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa di kelas Logika dan Berpikir Kritis. Mari bersama kita jelajahi mata kuliah ini sebagai bagian penting dari proses kita sebagai manusia dalam berpikir. Berpikir adalah satu-satunya yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Mata kuliah logika berkenaan dengan apa yang menjadi tujuan dari setiap ilmu yang lain yang menjadikan ilmu ini diperlukan di semua ilmu-ilmu yang lainnya. Kata logika berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Itu dipakai oleh semua mata pelajaran atau bahkan ilmu yang lain yang di belakang nama atau konsep ilmu itu ada kata logi, sosiologi, psikologi, antropologi. Jika tidak memakai kata belakang logi atau dari asal kata logos, maka biasanya di depan ada kata ilmu, ilmu komunikasi, ilmu keperawatan, atau bisa juga menggunakan akhiran A. Matematika, fisika, ekonomika. Maka logika ini penting untuk setiap penjelajahan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan untuk pencarian kebenaran dari segala sesuatu. Kali ini kita bicara tentang bagaimana manusia yang berpikir itu. Manusia jangan dilihat dari apa yang terlihat dari badan jasmani ini. Tetapi justru kemampuan manusia untuk berpikir yang tidak terlihat dalam diri manusia. Maka kita bersama memasuki siapakah manusia itu ditinjau secara hakikatnya. Sifat hakikat itu adalah tidak terlihat atau abstrak. Jadi yang akan kita pelajari ini adalah siapakah manusia ditinjau dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah tentang susunan kodratnya. Yang kedua tentang sifat kodratnya, dan ketiga tentang kedudukan kodratnya. Mari kita jelajahi apa sesungguhnya manusia itu, siapakah manusia itu. Yang akan bersama kita bahas sifat-sifat elementer manusia yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Selain itu, kita juga akan melihat kedudukan kodrat manusia dalam konteks mikrokosmos maupun makrokosmos untuk memahami peran manusia yang memang tugasnya adalah berpikir. Mari satu persatu kita dalami dari ketiga hal tersebut, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Sifat kodrat manusia terdiri dari 2 hal, yaitu jiwa dan raga. Jiwa terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu ada akal, ada rasa, dan ada kehendak. 3 hal ini berkaitan dengan apa yang menjadi tugas besar manusia dalam berpikir menggunakan akalnya, dalam berpikir menggunakan kehendaknya, juga berpikir dalam rasanya. 3 hal inilah yang kemudian akan membuat manusia dicari tahu tentang apa yang benar dan yang salah, apa yang indah dan tidak indah, dan apa yang baik dan yang tidak baik. Kemudian dalam raga manusia itu ada 3 hal juga. 3 hal yang ada dalam raga manusia itu adalah yang ke-1, anorganis,
yang kedua vegetatif, dan yang ketiga animal. Tiga hal tersebut sesuai dengan apa yang kemudian membentuk badan jasmani manusia. Kalau badan jasmani manusia ini terlihat, tiga hal yang ada, anorganis, vegetatif, dan animal, itu semuanya tidak terlihat, tetapi merupakan kesatuan untuk menjalankan perannya dalam jiwa yang ada dalam diri manusia. Yaitu manusia punya kemampuan untuk makan, itu harus dengan animal. Artinya apa? Dia punya nafsu. Jadi tidak hanya manusia berpikir punya kehendak dalam jiwanya, tetapi juga harus dengan badan jasmaninya ini mewujudkan apa yang tadi sifatnya abstrak dalam susunan kodrat manusia tersebut. Yang kedua adalah sifat kodrat. Dua hal dalam sifat kodrat ini. Yang pertama adalah sifat individu yang semua manusia tentunya punya, dan kedua adalah sifat sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi kita dimungkinkan mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan apa yang kita inginkan. Kedua sifat kodrat manusia ini akan menjelma dalam kita berkeluarga, dalam kita bernegara, yang kemudian terangkum dalam ideologi tiap-tiap negara. Ada negara yang ideologinya itu demokratis, ada yang ideologinya itu liberal, ada yang ideologinya itu sosialis. Berarti negara-negara ini menggunakan salah satu dari sifat manusia tersebut. Sementara kita di Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Artinya menghargai sifat individu maupun sifat sosial yang akan tercermin dalam satu aturan hak milik di Indonesia ini berfungsi sosial. Artinya manusia dimungkinkan memiliki hak-hak pribadi, tetapi jika negara atau sosial membutuhkan, itu harus juga diberikan kepada manfaat yang lebih banyak. Yang ketiga adalah kedudukan kodrat. Kedudukan kodrat terbagi juga menjadi dua. Satu, manusia itu adalah makhluk bebas yang menentukan dirinya sendiri atau disebut juga dengan makhluk merdeka. Dan yang kedua, manusia disebut sebagai makhluk ciptaan. Manusia itu makhluk ciptaan siapa? Manusia makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Artinya dengan kebebasannya yang tadi yang pertama, sekaligus manusia itu adalah ditentukan oleh penciptanya. Saya tidak bisa memilih mau lahir dari siapa. Saya tidak bisa memilih fakultas mana ketika kemudian pilihan bebas saya menentukan fakultas ekonomi, fakultas kedokteran misalnya. Tetapi ketika saya dipilihkan masuk di fakultas ilmu komunikasi, maka itulah pilihan yang ditentukan. Begitupun contoh-contoh yang lain, sekiranya kita bisa introspeksi atau melihat diri kita sendiri. Kalian ke depan mungkin ingin menikah dengan seseorang. Bebas memilih siapapun itu. Tapi ternyata setelah sekian tahun berhubungan, putus juga. Ternyata jodohnya sudah ada menanti. Dan itu mungkin bisa jadi lebih baik. Atau ada perempuan dan laki-laki yang menikah. Bebas kan tadi milih pilihannya. Tetapi sudah sekian lama berumah tangga, tidak juga dikaruniai seorang anak. Apakah putusannya harus bercerai? Maka akal kita lah yang harus menentukan. Emangnya orang menikah itu harus punya anak. Tentunya ini masuk bagian dari kedudukan kodrat yang membuat manusia itu percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan segala apa yang ingin kita inginkan.
Sobat mahasiswa yang berbahagia, mari kita lanjut kepada mengapa manusia itu berpikir. Karena berpikir sebagai salah satu alat utama manusia, maka salah satu tujuan utama manusia berpikir adalah untuk mencari kebenaran. Jadi, logika sebagai satu mata kuliah yang dipakai juga oleh ilmu-ilmu yang lain, itu sebenarnya ada dua hal tentang logika. Ada logika alamiah dan ada logika ilmiah. Ketika logika alamiah, manusia bisa saja melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah dan konkret, misalnya ini logika alamiah ini, jika nafsu manusia menggebu-gebu dan ingin makan, sementara dia sedang berpuasa atau saum, maka otomatis keinginan untuk meminum karena dia haus atau makan karena dia lapar, itu akan terpenuhi jika dia atau manusia itu mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Nah, dalam konteks mencari kebenaran ini ada beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah pluridimensional. Sifat kebenaran yang kedua adalah hipotetikal dan sifat kebenaran yang ketiga adalah relasional. Mari sama-sama kita dalami ketiga sifat-sifat kebenaran tersebut. Untuk membuktikan apakah pikiran manusia itu ada yang benar-benar benar, ataukah benar itu sifatnya relatif. Sifat yang pertama pluridimensional, itu berarti sifat kebenaran itu banyak atau jamak, plural. Bisa dilihat dari 5 hal yang selama ini manusia akan belajar bersama, baik itu pengetahuan, ilmu, matematika, filsafat, dan agama. Jadi tiap-tiap hal itu mempunyai sifat kebenarannya sendiri. Kebenaran agama tentunya berbeda dengan kebenaran filsafat, juga berbeda dengan kebenaran matematika. 1 tambah 1, kalau dalam matematika pasti 2. Tapi dalam ilmu 1 tambah 1 bisa jadi 3. Karena mungkin 1 orang perempuan dan laki-laki menikah dan kemudian menjadi 3, bisa jadi menjadi 4, bisa jadi menjadi 5 dan seterusnya. Maka dalam ilmu itu terbagi juga menjadi ilmu sosial dan ilmu positif. Sifat kebenaran yang kedua adalah hipotetikal atau sementara. Banyak kita sudah belajar bahwa beberapa contoh, karena kami ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi, teori-teori komunikasi tentang media massa bisa jadi pada saatnya itu benar, tetapi sekarang ini bukan salah, tetapi ada sesuatu yang lebih benar lagi. Atau contoh-contoh lain misalnya ketika dulu Kopernikus, Galileo Galilei ketika berbincang tentang bagaimana bentuk bumi ini, itu juga berbeda pendapat. Maka sifat kebenaran itu adalah sementara. Karena sifat manusia dengan akalnya terus akan mencari kebenaran. Dan sifat yang ketiga adalah relasional. Kebenaran itu berelasi dengan siapa yang mengatakan. Kalau sifat kebenaran itu mutlak, maka kita terus akan bertengkar, akan terus berupaya untuk mencari mana yang paling benar. Maka contoh dalam agama misalnya. Agama kalian Islam, agama kalian Kristen, agama kalian Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, 6 agama yang terutama diakui di Indonesia ini, semua mengatakan bahwa kebenaran agamanya adalah yang paling benar. Dan ini adalah
Sifat yang ketiga, relasional. Kebenaran itu akan sesuai dengan siapa yang mengatakannya. Demikian pembahasan dari materi siapakah manusia dan mengapa manusia itu harus berpikir. Sebagai pengejawantahan dari kewajiban satu-satunya makhluk yang bisa berpikir, yaitu manusia. Sampai bertemu di materi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.